Salam damai, shalom buat kita semua yang bersama di dalam firman Tuhan renungan harian kita. Puji kepada Tuhan di atas kebaikannya, kita dapat bersama lagi untuk mendengarkan pelajaran ini. Saat ini, dalam bulan yang baru, November, kita akan mempelajari satu tema yang baru, yaitu kemurungan. Semoga kita tahu dan dapat melihat pada diri kita masing-masing apa yang perlu kita lakukan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami, agar kami dapat memahami apa yang ingin Engkau lihat dan ingin Engkau ajarkan dalam kehidupan kami dengan tema dalam bulan November ini, yaitu kemurungan. Bantu kami Tuhan agar mengerti dengan baik. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini, dunia yang penuh kesedihan. Mazmur 88 ayat 3 dan 4. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Kami mendedikasikan bulan November kepada masalah kesehatan mental yang paling meluas di seluruh dunia, kemurungan. Menurut Data Pertumbuhan Kesehatan Sedunia (WHO), kemurungan menjejaskan kira-kira 350 juta orang. Maksudnya, 5% daripada purata rakyat tidak dimasukkan ke hospital telah mengalami kemurungan dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Lebih-lebih lagi, masalah ini semakin meningkat, mungkin disebabkan oleh tekanan ekonomi, kemerosotan hubungan, pengangguran, bencana alam, dan keputusasaan. Malangnya, prospek rawatan sangat terhad kepada 60% pesakit tidak mempunyai akses kepada terapi profesional. Lebih memburukkan lagi keadaan, kemurungan bukan saja memberi kesan kepada orang berkenan, tetapi juga kepada keluarga dan persekitaran kerja atau pembelajarannya. Tambahan pula bencana kos sosial yang sangat tinggi. Kemurungan ialah satu lagi bencana keadaan manusia yang mengingatkan kita pada masa kita hidup. Namun, Tuhan menawarkan kita banyak janji perlindungan dan bukti yang memberi kita harapan di tengah-tengah masa penderitaan. Ayat hari ini ialah contoh penderitaan yang sangat hebat yang dilalui seseorang. Sebenarnya, keseluruhan bab Mazmur 88 ialah contoh realiti kehidupan yang gelap. Penginjil terkenal Charles Spurgeon berkata bahwa Mazmur ini tidak mempunyai struktur puisi yang sama seperti yang lain, tetapi hanya menunjukkan kesedihan pengarang yang tidak keruan. Pemazmur bercakap tentang pemikiran dan idea tentang kematian, kekaburan, dan kegelapan, penganiayaan, dan musuh. Bab itu juga bercakap tentang mempercayai Tuhan bahwa Tuhan telah meninggalkannya, masa lalu dan sekarang yang melanda dirinya, dan ketiadaan orang yang disayangi dan rakan-rakan dalam menghadapi keputusan. Namun, walaupun di tengah-tengah bahasa yang menyedihkan dan kelam itu, Mazmur mencari penciptanya. Dia memanggilnya siang dan malam dan memohon agar dia mendengarnya. Ayat 1 dan 2. Untuk kedua kalinya dia berpaling kepada Tuhan pada waktu pagi sambil berseru dan menyampaikan doanya. Dia mendedikasikan ayat-ayat selebihnya dalam Mazmur untuk kesakitannya. Jika pada bila-bila masa Anda mengalami keputusasaan,
dan juga kemurungan, coba dan ambil pengajaran yang paling penting daripada Mazmur ini. Berpalinglah kepada pencipta Anda. Banyak tokoh Alkitab berdoa kepada Tuhan semasa keputusasaan mereka yang paling dalam, walaupun itu hanya untuk menyatakan keputusasaan dan keinginan mereka untuk mati. Ingatlah bahwa Tuhan boleh menangguhkan jawabnya, tetapi Dia sentiasa mendengar suara Anda yang bersungguh-sungguh seperti yang ditegaskan oleh pemazmur. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak padamu minta tolong. Mazmur 31 ayat 22. Saudara-saudara, di dalam pelajaran kita pada kali ini dengan tema kemurungan, pelajaran pertama yaitu menyatakan bahwa dunia kita sangat penuh dengan kesedihan. Tetapi dalam kesedihan dan kemurungan kita masih ada Tuhan yang mau menolong dan membantu kita. Semoga kita mengerti firman Tuhan ini. Mari berdoa. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengerti, jagai kami, agar kami walaupun dalam kesedihan, kemurungan, Engkau bantu kami untuk kuat dalam menghadapi semua itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.